Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Rizky Anggraini dari Universitas Negeri Sumatera Utara, kelas 10 IKM semester 1 dengan dosen pengampu Ibu Delviana Ayu, ASST MKes. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ribosom. Pertama, ribosom adalah organel sel yang berperan penting dalam proses pembuatan protein di dalam sel alias sintesis protein. Dari dua subunit berbeda, ribosom lebih berperan pada proses translasi dibanding transkripsi sel. Ribosom adalah salah satu bagian dari organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom bisa ditemukan pada sel eukariotik maupun prokariotik. Pada sel eukariotik, organel ini bisa berada di banyak tempat, termasuk retikulum, endoplasma, dan sitosol. Sementara pada sel prokariotik, ribosom hanya dapat ditemukan pada sitosol. Berhubung pada sel jenis ini tidak terdapat organel yang memiliki membran. Masuk kita ke fungsi ribosom. Fungsi ribosom yang utama adalah sebagai pembuat protein dan yang melakukan sintesis protein di dalam sel. Sel perlu memproduksi protein agar bisa mempercepat proses biologis yang dilaluinya dan untuk bisa berfungsi dengan baik. Protein juga menjadi bagian penting dalam berbagai organ tubuh, termasuk rambut, kulit, dan kuku. Oleh karena itu, tanpa adanya ribosom akan ada banyak fungsi tubuh yang terganggu. Ribosom bisa membuat protein untuk digunakan di dalam sel maupun yang akan dikeluarkan dari sel. Protein yang ada di dalam sel dibuat oleh ribosom yang berada di sitosol. Sementara itu, di luar sel ada yang diproduksi di retikulum, endoplasma, maupun amplop nukleus. Selanjutnya, struktur ribosom. Tiap ribosom tersusun atas RNA dan protein. Masing-masing ribosom terdiri dari dua subunit RNA protein, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Keduanya terletak saling tindih, dengan subunit besar berada di posisi atas. Di tengah kedua subunit tersebut, terdapat RNA lagi. Hasilnya, terbentuk ribosom yang terlihat kurang lebih seperti hamburger. Masuk kita ke yang terakhir, yaitu cara kerja ribosom. Agar protein yang dibutuhkan oleh setiap sel di tubuh bisa diproduksi, ada satu mekanisme yang perlu berjalan, yaitu sintesis protein. Proses sintesis protein melibatkan DNA dan RNA dan dimulai di dalam nukleus atau inti sel. Sintesis protein terjadi dengan diawali saat enzim yang ada di dalam nukleus membuka bagian DNA yang spesifik agar bisa diakses oleh salinan RNA. Molekul RNA yang sudah menyalin informasi genetik ini kemudian bergerak dari nukleus sel ke sitoplasma yang merupakan lokasi dimulainya proses sintesis. Untuk bisa mendapatkan protein yang dimaksud, sintesis dapat dibagi menjadi dua langkah utama, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama, transkripsi. Sesuai namanya, transkripsi protein adalah proses percetakan atau penulisan ulang informasi genetik pembuatan proses protein dari DNA oleh RNA. Kemudian, RNA yang sudah menyalin informasi tersebut kembali berproses menjadi produk akhir yang disebut mRNA atau messenger RNA. Ibaratnya, DNA adalah orang yang memiliki resep untuk membuat protein. Lalu, tugas RNA lah yang menyalin resep tersebut agar organel yang lain juga bisa membuat protein yang tepat. Yang kedua, translasi. Setelah proses transkripsi selesai, maka masuklah proses translasi. Di tahapan inilah ribosom berperan penting. Proses translasi diawali dengan masuknya mRNA ke sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi bagian sel di luar inti sel. Di sitoplasma ada berbagai organel sel yang mengambang termasuk ribosom. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.